Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Kembali Indo Damai. Kemarin kan saya nge-reaction tentang pernyataan Bapak Jokowi yang mengatakan ada 2 juta orang Indonesia berobat ke luar negara. 1 jutanya pergi ke Malaysia, terus sisanya itu terbagi ke Singapura, Eropa, dan Amerika. Dari situ ada saudara dari Malaysia kirim video melalui WhatsApp saya. Entah video apa yang dikirim untuk saya akan lihat. Let's go. Indonesia tapi kok malah bawa keluarganya berobat di Malaysia sih? Oh, This is a day in my life in Penang hari kedua. Hari ini aku Rata-rata bawa Indonesia keluarga berobat untuk ke Penang. screening kesehatan karena udah beberapa tahun gak pernah screening sama sekali. So ini jam 7 pagi kami udah harus sampai ke rumah sakit. By the way, kami itu screeningnya di Island Hospital. Dan ini adalah gedung baru mereka yang super duper mewah. Nah, sebelum screening kesehatan itu dianjurkan Ada puasa eskalatornya dulu. di Dan ini keluarga hospital. udah puasa semenjak jam 9 malam tadi. Dan kalau kita semakin Ini mall cepat apa datang hospital kemari sih? dan semakin Besar cepat kali. diperiksa, maka akan semakin cepat pula buka Buset. puasanya. Kami langsung menuju lantai 2 tempat health screening centernya. Lagi nunggu proses administrasi, ini aku jajan dulu sama adikku dan kemudian ini ke kamar mandi untuk outfit check. Anyway, baju kecintaanku ini adalah hadiah ulang tahun dari bapak yang kami beli juga di Malaysia pada saat check up kemarin. Oh yes, lagi di kamar mandi ini aku juga mau ngasih tahu Luas detail-detail sekali kamar kamar mandi ke kalian yang super mewah dan sangat ramah pasien. Jadi ada handle di kanan dan kiri dan kemudian juga ada tombol emergency siapa tahu kalian terjatuh, dan ini by the way sensor. Jadi nggak ada tombol flash, ini otomatis akan nge-flash kalau kalian udah caw. Dan untuk ruang tunggunya juga nggak kalah mewah dan nggak kalah sama lobby hotel, beneran mewah dan nyaman. Selagi nunggu keluargaku untuk Ini hospital udah kayak mall besarnya, terus mewahnya udah kayak hotel bintang 5. Terus tadi saya lihat toiletnya itu luas banget. Yang pertama, bersih tentu. Yang kedua adalah jadi setiap tombol itu otomatis, nggak perlu manual lagi. Terus di tandas atau toilet tadi ada tombol emergency. Takutnya kalau pagi pesakit yang memerlukan bantuan tinggal pencet. screening. Ini aku sambil main juga sama Dede. Ini lumayan lama sih ya, dari jam 7 sampai jam 12 kami masih di sini. Dokter loh. Tapi syukurnya ada free minuman dan juga snack juga. Jadi ya nggak gitu-gitu bosen lah. Ini juga ruang tunggu pasien. Jadi setelah Buset, pemeriksaan luas kan itu banget. masih puasa tuh ya. Jadi mereka kasih makanan supaya bisa langsung buka puasa. Dan makanan-makanannya itu beneran enak, baik roti maupun makanan beratnya. Oh iya, tadi hasil screeningnya udah keluar dan alhamdulillah kebanyakannya normal sih. Tapi ada beberapa hal yang mencurigakan. So ini mamaku ada pemeriksaan jantung tambahan yang dinamakan stress test untuk mengecek kondisi jantungnya. Oh iya, beberapa dari kalian juga pasti penasaran kira-kira berapa sih budget untuk screening kesehatan di Penang, dan ini dia harganya. Gimana menurut kalian murah nggak? Berapa nih? RM 632 kali 3.500, 2.212.000. Ini ada potongannya loh. Yang sebelumnya RM 760 jadi RM 32. Mungkin karena ini hospital baru dibuka, jadi ada diskon. Maybe. Saya nggak bisa banding-bandingin cost screening dekat Indonesia dan Malaysia. Karena sebelumnya saya nggak pernah yang namanya screening. Jangankan screening, medical check up pun saya terakhir kali berapa tahun yang lepas, sudah lama sekali. Kurang nggak? Nah, saat kalian memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sini, nanti kalian akan diberikan buku yang berisi hasil pemeriksaan kalian secara lengkap dan berurutan. Kalian bisa lihat ini banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan Betul dengan kali. harga 2 jutaan. Makanya menurutku ini termasuk murah sih ya. Worth it Tapi lah ntar ya. deh kita bandingin dengan lab-lab yang ada di Indonesia. Setelah pemeriksaan kesehatannya udah selesai, ini kami menuju kasir untuk membayar sisa pembayaran yang kurang. Untuk kegiatan di rumah sakit hari ini sebenarnya udah selesai. Nah, sebelum pulang kami mau sholat dulu dan alhamdulillah mereka udah ada musola. Karena di gedung lama itu kemarin gak ada musola. Dan ini musolanya nyaman banget. Sayangnya aku lupa record. Oke, di sini aku udah pesan Grab dan kami nunggu di lobi bawah. Besar kali. Lihat deh, kayak hotel loh. Sambil nunggu Udah kayak ini hotel dan mall, foto-foto, cuy. video-video, lihat deh cerah-cerah banget muka mereka. Walaupun nunggunya agak lama, tapi karena suasananya bagus, jadi nggak suntuk-suntuk kali lah ya kan. Oh iya, aku sambil juga mau jawab pertanyaan di awal Viti, kenapa sih aku bawa keluarga aku berobat di sini? Kenapa nggak di Indonesia aja? So teman-teman, bapakku itu udah lama berobat di sini, udah sejak kurang lebih 2013. Bahkan operasinya juga di sini. Sebelum 2013 itu udah banyak tempat yang kami datangi di Indonesia dan qadarullah memang cocoknya di sini. So karena memang udah lama dan memang cocok sejauh ini, kami
kami memutuskan untuk selalu berobat di sini dan kontrol 3-4 kali per tahun. Nah, itu kan cerita Bapak. Lantas kenapa bawa mama dan juga nenek berobat ke sini? Ya biar sekalian karena menghemat waktu. Kalau pepatahnya bilang sekali menyelam sambil minum air, ya gitu deh. Karena memang waktunya terbatas, kalau memang bisa untuk check up di sini dan harganya tidak begitu jauh dengan di Indonesia, kenapa enggak? Ya, jadi begitu deh ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah keputusanku ini adalah hal yang tepat atau malah enggak? Oh iya, kalau ada yang nanya kenapa sih Dedek harus ikut? Nah, karena Dedek itu memang sepaket sama Bapak. Dia tuh nggak bisa kalau nggak ada Bapak. Jadi kemanapun ada Bapak, Dedek ikut. Makanya ini sampai berobat ke Pinang sekalipun tetap bawa Dedek. Oh iya, besok di hari ketiga kami tetap akan pergi ke rumah sakit lagi, tapi ke gedung lama karena Bapak belum kontrol sama dokter jantungnya. Hari ini cuma check up rutin aja tadi. So ini kami mau balik ke hotel dan istirahat. Pokoknya kalau mau kemana-mana di sini tinggal pesan Grab aja dan harganya tuh relatif murah dibandingkan taksi. Sama lah kayak di Indonesia. Nah, lihat nih gedung barunya beneran gede kali woi. Jujur dari luar udah kayak itu mall. Bagus sekali sih, dari perawat, staff dan lain-lain. Aduh, even menurutku pelayanan di rumah sakit swasta di Indonesia masih kalah sih sama di sini. Yes. Ya, semoga nanti insya Allah Hanifah bisa bangun rumah sakit dengan sistem yang baik seperti di Pinang ini ya. Aminin dong. Oke, ini udah sampai hotel ya, istirahat lah. Ini by the way di hotelku ada kayak painting lucu kayak gini, so aku rekam. Hari ini lagi-lagi kami gak kemana-mana karena nenekku udah capek. Jadi ini aku pesan nasi kandar via Grab aja karena mau makan di hotel aja biar nggak capek. Jujur udah berapa kali pergi ke Malaysia, pergi ke Pinang, tapi baru kali ini aku mesen nasi kandar ini. Dan sebenarnya dari tampilannya sangat tidak menarik ya, Wak. Kayak apa ya, too much kuah gitu loh. Dan walaupun kayak gitu aku tetap cobain dan ya aku kurang suka deh intinya karena terlalu rame. Tapi walaupun kayak gitu karena aku sebenarnya tipikal orang yang bisa makan apa aja, ya habis-habis aja. Lihat nih segini banyak loh yang udah aku habisin. Nih sih kayaknya kelaparan, tapi terlepas dari itu memang aku termasuk wanita yang porsi makannya tuh kayak cowok dan itu udah diakui oleh banyak orang. Dan tentunya aku tidak berhenti di situ saja kawan. Di sini aku pesan lagi croissant terkenal di Pinang dari cafe yang terkenal juga dan ini aku mau nyobain deh intinya. Nama menunya tuh Khairul Aming. Kalian tahu nggak sih orang Malaysia yang suka masak-masak dulu tuh? Vlogger. Suka kali nonton videonya. So ini kayaknya rekomendasi dari dia. Jadi surprisingly memang tidak menyesal sih aku makannya. Kalian bisa lihat lah dari ekspresiku setelah ini. Ini croissant itu mantep kali loh. Walaupun aku mesennya udah malam-malam tapi ini masih hangat dan tampilannya tuh masih kayak mantep kali lah. Ini coklat panasnya, jujur aku kayak ekspektasiku kayak ya udah sih rasa coklat kayak rasa coklatos kayak di Indonesia aja, tapi ternyata tidak teman-teman. Ini tuh beneran mantep kali rasanya. Tapi untuk harganya tuh lumayan pricey sih ya. Harganya ini 18 ringgit dan ongkirnya itu cuman bayar 1 ringgit. Murah ya untuk ongkirnya. Tapi walaupun harganya segitu nggak nyesel sih karena emang enak kali. Aduh gimana sih jelasinnya, kayak Mbak Anir kayak ngiler lah. Iya udah deh, intinya itu aja sih perjalananku hari ini. Dan ternyata ayah kakak dokter ini berobat di Malaysia dari tahun 2013, udah 10 tahun. Karena sebelumnya ayah dari kakak ini berobat di berbagai hospital dekat Indonesia, akan tetapi nggak cocok. Akhirnya cocok di salah satu hospital di Penang, Malaysia. Betul yang dikata kakak kemarin itu, yang katanya kalau fasilitas di Malaysia itu lebih lengkap, dokternya profesional dan disiplin, dan kos berobat di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia. Kakak kemarin cerita itu berdasarkan pengalaman dia ya, dia yang merasai, bukan mengada-ngada. Bahkan ada salah satu artis Indonesia, saya nggak perlu sebutin, menceritakan hal yang sama. Pernah kecewa di salah satu hospital di Indonesia, akhirnya dia memutuskan berobat di Penang, Malaysia. Bahkan dokter ini sendiri mengakui pelayanan di hospital Indonesia kalah dengan pelayanan hospital di Penang, Malaysia. Dokter ini sendiri yang cakap, bukan dari mulut saya. Dia cerita berdasarkan pengalaman dia. Ini ada videonya. Yang bikin speechless saya ialah ketika perempuan ini masuk pertama kali ke gedung hospital tersebut, buset, udah kayak mall. Terus mewahnya itu udah kayak hotel bintang 5. Kalau orang awam seperti saya lihat dari luar, sekilas gedung tersebut, nampak bukanlah hospital, nampak mall dan hotel mewah. Dan fasilitas yang ditawarkan di dalamnya itu sungguh-sungguh bintang 5 cuy. Makanya nggak salah, 1 juta orang Indonesia berobat ke Malaysia, khususnya ke Penang. Karena yaitu pelayanannya memuaskan. Saya berharapnya hospital-hospital di Indonesia belajar dari hospital-hospital yang berada di Penang, Malaysia, agar orang Indonesia lebih mandiri. Jadi mandiri itu dalam arti berobatnya di dalam negeri saja. Oke teman-temanku semua, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.